Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini tugas 1 pertemuan 3. Perkenalkan saya Ananjar Setiawati. Dan saya akan suka Safik. Oke, Di sini kita akan masukkan ke topik pertama yaitu topik data integration. oke, langsung kita mulai saja. Jadi pertanyaannya adalah dalam proses integrasi data dari berbagai sumber, misalnya menggunakan data dari database SQL, VLC, dan API dari pihak ketiga, seringkali kita menghadapi masalah entity identification atau disebut juga object matching. Apakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan masalah entity identification tersebut dan mengapa hal ini menjadi tantangan ketika dalam membangun sebuah data warehouse atau data lake yang konsisten? Oke, apakah kamu punya jawaban? Nah, kalau menurutku sih itu kalau ada di identification itu berarti kayak mungkin kayak ya datanya kayak variabelnya itu nggak bisa diidentifikasi ke kelompok mana gitu mungkin. Oke, Aku kurang tahu sih kalau kalau menurutku, eh, karena datanya itu banyak kayak dari SQL, CSV, dan API, itu tuh bentuknya tuh beda-beda menurutku. Jadi, eh, tipe datanya atau itunya beda-beda, padahal itu sebuah variabel yang sama tapi isinya beda-beda, jadi nggak matching lah kalau menurutku gitu. ya sih terus juga masuk akal. Nah, jawabannya gitu ya, berarti kalau itu jawabannya adalah nanti karena data yang diambil itu mempunyai format yang berbeda gitu ya. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan juga, mengapa hal ini menjadi tantangan yang kritikal. Menurutku karena kalau formatnya beda-beda, uh, diolahnya pun bakal susah, entah itu ada outliers atau datanya bahkan nggak bisa diolah karena bentuknya beda itu sendiri kan. Iya, juga bisa sih. Ini hal ini menjadi tantangan karena gimana tadi pengolahannya. Karena jika bentuknya berbeda-beda akan apa ya, akan susah untuk dikelola gitu aja mungkin, atau diproses dengan orang modern. Maka ada itu makan. Oh iya, Kayak gitu aja kayaknya. mungkin ya oke. Oke, perbedaan format panjang banget jawabannya. Dalam sains data, entity identification fokus pada cara kita mengenali bahwa dua base data dari sumber yang berbeda tersebut merujuk pada objek atau individu yang sama di dunia nyata. Contohnya, masalah identitas dan format. Perbedaan format tanggal biasanya disebut sebagai data transformation atau cleaning, sedangkan entity identification menjawab pertanyaan apakah Budi Santoso di database A adalah orang yang sama dengan B Santoso di database B. Oke, next bawahnya. Oke. Tantangan kritikal dalam data warehouse. Jika kita gagal mengidentifikasi entitas dengan benar, akan terjadi dua masalah fatal. Dari data, objek yang sama muncul berkali-kali sebagai entitas yang berbeda, ketidakakuratan analitik. Misalnya, menghitung data belanja pelanggan, jika data terpisah karena nama atau ID tidak sinkron, sistem akan menganggap mereka dua orang yang berbeda, sehingga profil perilaku konsumen menjadi tidak utuh. Oke. Berarti yang dimaksud di sini Ya, bakal terjadi duplikasi data gitu ya? iya. Berarti itu kalau identifikasi itu kayak apakah matching apa? Mm-mm. Nah, bang. Oke, Oke. next keyword selanjutnya. Oke.
Jadi untuk topik selanjutnya adalah data cleansing. Jadi dalam data yang besar, seringkali kita menemukan masalah inconsistent data yang tidak konsisten, saat dalam kolom jenis kelamin terdapat variasi pengisian seperti laki-laki, alok, pria, dan men. Begitu juga pada penulisan alamat atau nama kota yang berbeda-beda padahal merujuk pada tempat yang sama. Mengapa kita tidak boleh membiarkan data tersebut apa adanya, dan teknik data cleansing apa yang paling tepat untuk menyatukan variasi nilai tersebut menjadi satu standar yang seragam. Jadi kalau menurutku itu untuk mengapa kita tidak boleh membiarkan data tersebut apa artinya itu karena karena untuk diproses itu lebih sulit oleh sistem gitu ya. Setuju sih. Kalau contohnya tadi kan ada laki-laki, L, pria sama men. Jadi itu kayak menambah jenis data yang nggak seharusnya itu banyak gitu. Kan itu memang satu kan. Iya. Terus data cleansing teknik data cleansing apa yang tepat digunakan untuk menyatukan variasi nilai tersebut? Jujur tidak tahu namanya, tapi seharusnya ya teknik yang digunakan ya menyamakan ke satu standar gitu nggak sih? Tapi nggak tahu Iya namanya. juga. Iya juga. Kayak jadi kalau laki-laki ya laki-laki semua gitu kan. Mhm. Jawabannya yang pertama itu mau tidak boleh karena uh, gini aja mungkin. Oke, boleh. Oke. Membiarkan data kotor akan merusak hasil analisis atau konsep garbage in dan garbage out. Jika Anda mencoba untuk menghitung jumlah total laki-laki, namun datanya terpecah menjadi L, laki-laki dan pria, maka algoritma machine learning atau fungsi agregasi SQL akan menganggap ketiganya sebagai kategori yang berbeda. Sebagai dosen, saya ingin teknik tekniknya data standarisasi, ya tadi berarti mengubah semua input ke format tunggal yang disepakati, data normalisasi, memastikan satuan dan skala data seragam, misalnya berat badan semua dalam kilogram, regex, regular expression, pola pencarian string untuk mendeteksi variasi penulisan yang salah secara otomatis, dan berikutnya clustering, fuzzy matching, menggunakan algoritma untuk mendeteksi kata yang mirip secara fonetik atau struktur, misalnya Jakarta dan Jakarta. Oke, lalu menyatukannya. Oke. Saya ke topik yang ketiga yaitu adalah melakukan topik data reduction. Oke. Jadi pertanyaan adalah dalam sebuah proyek analisis perilaku belanja, Anda memiliki data dengan 200 kolom fitur, mulai dari demografi, riwayat transaksi, hingga aktivitas media sosial pengguna. Namun, Anda menyadari bahwa dari kolom tersebut saling berkaitan, misalnya kolom usia dan tahun kelahiran, memberikan informasi yang hampir sama. Jika Anda menggunakan jumlah kolom tersebut tanpa membuang informasi penting, teknik apa yang lebih tepat digunakan? Numerasi reduction, mengurangi jumlah baris, atau dimensionality reduction, mengurangi jumlah kolom. Serta sebutkan satu algoritma populer yang bisa digunakan untuk menempatkan kolom menjadi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu jadi apa yang lebih tepat digunakan menurutku itu kan
dimensionality reduction kan kolomnya Aku kolom. juga Kalau setuju. from itu kan kolom itu kan ya. Jadi jawaban pertama itu untuk reduction. Oke. Yang kedua kan satu algoritma populer yang sering digunakan untuk menemukan banyak kolom jadi beberapa kombinasi rahasia itu, kalau aku sih kurang tahu sih namanya apa aja itu untuk algoritmanya. Oke. Eh, aku taunya tuh kalau nggak salah PCA. PCA tuh kalau aku berhasil browsing kepanjangannya Principal Component Analysis. Dia algoritma yang buat eh, keringkas keringkas data sih, tahu gue ya. Hmm. PCA tulisannya. Kamu ada algoritma PCA gitu. Ah, Tapi nggak tahu ya kalau ada yang lebih populer lagi. ya nggak apa deh. Oke, Kita gini aja berarti. ya boleh. Oke. PCA atau Principal Component Analysis memang merupakan standar emas dalam reduksi dimensi. PCA bekerja dengan cara mencari kombinasi linear dari fitur-fitur asli Anda untuk menciptakan variabel baru, principal component, yang menangkap varian atau informasi maksimum dari data asli, namun dengan jumlah kolom yang jauh lebih sedikit. Oke, Oke. next. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada tentang eh, true positif. Oke, terus itu. Dasar true positif atau TPS yang menjadi ketika dikonfirmasi suatu kondisi sebagai positif atau benar dan kenyataannya nyata kondisi tersebut memang positif. Jadi pertanyaannya adalah, bayangkan Anda sedang mengembangkan model sains data untuk deteksi penyakit langka di sebuah rumah sakit. Pertama telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan true positif dalam konteks hasil diagnosis pasien tersebut. Dan yang kedua adalah dalam kasus medik yang kritis seperti ini, mana yang menurut Anda lebih berbahaya bagi pasien? Hasil yang false positif, sehat tapi diprediksi sakit, atau false negatif, sakit tapi tidak diprediksi sehat. Dengan alasan singkatnya dari sudut pandang seorang data scientist. Oke, jadi Oke. untuk yang pertama, Hmm. kamu harus tahu itu konteks pasien tersebut. Kalau menurutku, true positif di diagnosis pasien, kan tadi true positif adalah data yang di apa ya, memprediksi suatu kondisi positif dan memang di dunia nyata positif. Jadi kalau di dalam konteks diagnosis pasien, misalnya pasien A didiagnosis terkena anggaplah diabetes gitu ya, dan ternyata memang di dunia nyata hal tersebut fakta, dia juga sakit diabetes gitu. Berarti untuk dokter pribadi maksud jika saat diperiksa itu Hmm. kita diidentifikasi sakit gitu ya. Dan pasien tersebut sakit. Begini. Oke, boleh. Nomor dua. Dan untuk nomor dua itu, menurutku itu yang lebih berbahaya tuh untuk yang lebih berbahaya false positif sih menurutku. Karena Why? itu kan kalau gimana ya, kayak kalau orangnya sakit tapi dia dianggap sehat itu kan nanti penyakitnya kan lebih memburuk kan. Jadi kayak lebih resikonya lebih tinggi. Tapi untuk kalau sakit tadi, oh mas,
False negatif maksudku, Oke, false oke. negatif. Oke. Aku juga setuju. Dijawab gitu aja, false negatif. Sakit tapi diprediksi sehat. Karena ya jadi karena pasiennya di dunia nyata sakit beneran tapi ternyata diprediksi sehat dan akhirnya tidak tertolong, penyakit tersebut gak dapat ditangani kan. Iya, gitu. Oke. Okay. Oke. Oh, oke. Okay. Dalam dunia medis, false negatif memang jauh lebih berbahaya karena pasien yang sebenarnya sakit tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, yang bisa berakibat fatal. Dalam istilah statistika, kita akan berusaha meminimalkan FN dengan meningkatkan nilai recall. Oke. Oke. Next. Jadi untuk topik yang terakhir itu adalah tentang false positif. Jadi dalam vertikal false positif juga dengan sebagai error tipe 1 ini terjadi ketika model memprediksi sesuatu itu ya atau positif padahal kenyataannya tidak atau negatif. Jadi kan Anda beralih peran menjadi seorang data scientist di sebuah bank besar. Anda sedang membangun sistem deteksi penipuan atau fraud detection untuk transaksi kartu kredit. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan false positif dalam skenario transaksi bank ini? Yang kedua, berbeda dengan kasus medis tadi, dengan perbankan, jika nilai false positif Anda terlalu tinggi, artinya sistem terlalu sensitif dan sering memblokir transaksi normal, pelanggan karena dikira penipuan. Empat, dampaknya negatif bisnis bank tersebut. Dan yang ketiga adalah sebutkan satu metrik evaluasi yang sangat fokus pada meminimalkan false positif. Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu dengan false positif berarti jika sistemnya adalah dengan fraud detection, maka berarti itu kan orang sistemnya dikira itu uh, sedang melakukan penipuan, tetapi uh, realitanya itu orang itu tidak melakukan penipuan. Oke, okay. Mungkin gitu Setuju, sih. setuju. Gitu saja. False positif di transaksi skenario transaksi ini adalah melakukan penipuan. Oke, boleh. Nomor 2. Jadi untuk nomor 2, sekitar positif Anda terlalu tinggi, dampak negatif bagi bisnis bank tersebut. Kalau dampak Berarti kalau pastinya, nasabahnya udah pasti bakal gak trust gak sih? Kayak apa? Kepercayaan iya dari sih, nasabah hilang. ya public trust-nya itu kan hilang ya. Mm-mm. Jadi dampak negatifnya adalah sebut kehilangan kepercayaan oleh oleh Pada publik oleh masyarakat gitu ya. foreign-nya.
aja mungkin. Oke. Nomor 3, metrik evaluasi. Kamu tahu jawabannya nggak? Nggak Precision tahu atau sih kalau ini. recall? Kalau menurutku sih Eh, precision, tapi aku takut salah. Kalau precision itu apa? Precision. Atau aku gak bisa jelasin bentar. Oke, kalau kita precision aja. Boleh, tapi salah maaf ya. Ya nggak apa sih. Oke, ini aja Gini, coba. oke, kalau precision itu metriknya digunakan untuk mengukur seberapa akurat model. Oke, oke, oke. Dunia perbankan, customer experience adalah segalanya. Jika kartu kredit pelanggan berulang kali terblokir saat mereka sedang makan malam romantis atau belanja bulanan pada transaksi legal atau false positive, mereka akan merasa dipermalukan dan kemungkinan besar akan pindah ke bank kompetitor. Secara teknis, precision adalah metrik yang tepat karena berfokus pada dari semua yang diprediksi sebagai penipuan, berapa banyak yang benar-benar penipuan. Oke, Oke, oke. Itu udah terakhir ya tadi ya? ya kita yang terakhir untuk perspektif terakhir. Oke, dikarenakan waktunya juga sudah berakhir, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.